Orang puasa itu la yarfas wa la yarghab. Jangan berkata kotor, jangan bersikap bodoh. Kita mulai dari bersikap bodoh. Apa contohnya? Misalnya kita ibadah nih, kejar target ibadah, lalu bikin status. Kitanya tidak ria, tapi orang yang melihat status kita setiap hari diposting akhirnya Allah ria. Seuzon dia kan berdosa dia itu, maka kita yang menjadi penyebab dia berdosa akan dapat dosa yang sama. Maka disitulah ya Rabb, jangan berbuat bodoh. Atau mau kasih berbuat bodoh, awak ngebeburit misalnya contoh, hobi bersepeda, maka sore hari menjelang babuko tu olahraga. Ndak donan salah coba sepeda, cuman sepeda nan dipakai roda 3. Bagunji awak mencelek awak bersepeda tu. Aci orang nih lakan nih pajal. Celena sepeda naknya nanyo pupuhnya. Cek kawan sebalanan bagunjiang tu, patang bininya. Kan bertambah-tambah dosa orang, awak yang menjadi penyebab itu atau kena itu. Maka disitulah dilarang. Orang puasa itu jangan begitu. Bekerjalah yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat lebih baik jaga diri. Menjaga diri sudah datang pahala itu. Begitulah setan menghancurkan pahala Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Maka mulai hari ini untuk ke depan, perhatianlah kalian lagi dengan apa yang akan kalian bawa untuk kehidupan akhirat kalian. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi pada diri kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan sungguh ya Muhammad, kami telah memudahkan bagimu dan bagi orang-orang yang mengikuti jalanmu wahai Nabi kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Fazakir in nafa'atiz zikra. Maka oleh karena itu berilah peringatan, karena sungguh peringatan itu sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang mengikutimu. Qad aflaha man tazakka. Kabarkan kepada mereka, sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang menyucikan dirinya dengan beriman kepada Tuhannya. Wa zakkara asma rabbih fashallah. Mereka mengingat nama Tuhannya, lalu mereka menjaga solatnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dan adapun kalian wahai orang-orang yang mengingkari hanya dunia sebagai sebuah orientasi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Tapi kalian berpaling dari peringatan ini. Kabarkan kepada mereka, man kana yuridul harsal akhirati najid lahu fil hars. Maka bagian siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan untuk mencari keuntungannya, kabarkan bahwa kami akan menyempurnakan balasan itu bagi mereka. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi barang siapa yang mengharapkan keuntungan dunia saja, maka dari sebagian dunia itulah yang akan kami berikan kepadanya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Sementara jatah untuk mereka di akhirat akan hilang dari diri mereka. Quran surat Al-A'la ayat 8 dan ayat 9, 13, 14 sampai ayat 16, dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-20.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Angku-angku, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama bersyukur alhamdulillah kepada Allah, kita diberikan kesempatan masih tetap dalam keadaan sehat, lalu dalam keadaan iman yang terjaga, berada di hari terbaik Jumat. Berdoa dan berharap wa balighna Ramadan. Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apa istimewanya? Ada sebuah diskusi, dialog, cerita antara sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah dengan Rasulullah. Lalu didengar oleh sahabat, kemudian dari percakapan inilah dinukil, ditulis sehingga menjadi sebuah riwayat hadis. Jadi Tolha ini punya dua sahabat. Mereka 3 serangkai yang memiliki keinginan dalam kebaikan itu selalu ingin saling mengalahkan. Sampai datang takdir Allah, sahabat pertama kita contohkan meninggal di 2024. Sahabat kedua meninggal di 2025. Sementara di tahun 2026 ini Tolha masih hidup. Kemudian satu malam Allah takdirkan Tolha bertemu kembali dengan 2 sahabatnya. Dan dalam pertemuan itu ada sesuatu yang mengganjal pikiran dan hati Tolha, dan itulah yang diceritakan kepada Rasul selesai melaksanakan rangkaian ibadah sholat subuh. Dialog inilah yang diabadikan. Jadi selesai subuh, Tolha dalam keadaan terdiam bingung, kemudian Nabi menyapa, Nabi tanya, lalu keluarlah cerita. Apa ceritanya? Jadi Tolha bertemu dengan 2 sahabatnya ini di tempat yang begitu indah. Kalau tempatnya indah itu sudah biasa, tapi yang menariknya perlakuannya beda. Setiap kali ada makanan yang nikmat, yang enak, itu selalu saja sahabat kedua didahulukan. Setiap kali ada pakaian yang indah, selalu saja sahabat kedua didahulukan. Padahal kata Tolha, ya Rasulullah, yang pertama itu kan matinya di medan perang, syahid dia. Bukankah engkau mengabarkan kepada kami bahwa pahala syahid itu luar biasa? Sementara sahabat yang kedua ini Tolha tidak menceritakan apa penyebab kematiannya, tapi dari dialog itu bahwa sahabat kedua ini tidak mati di medan perang. Maka yang membuat Tolha bingung, kenapa yang mati nomor 2 lebih dimuliakan dibanding yang mati nomor 1? Padahal penyebab kematiannya kalau diukur-ukur logika manusiawinya berdasarkan referensi yang dikabarkan oleh Nabi, yang pertama ini hendaknya lebih dimuliakan. Lalu dengan tersenyum, jawaban Nabi inilah menjadi pelajaran untuk kita. Hadisnya panjang, tapi dalam bahasa Indonesianya Nabi berkata, bukankah sahabat kedua ini diberikan kesempatan hidup setahun lebih lama dari sahabat yang pertama? Dijawab Tolha, benar. Bukankah dengan kesempatan itu ia kembali bisa bertemu Ramadan? Apa kata Tolha? Benar. Bukankah dengan Ramadan itu ia bisa kembali sholat, ia bisa kembali puasa, ia bisa kembali beramal kaza wa kaza, seperti ini, seperti ini. Kata Nabi, benar. Sungguh gara-gara Ramadan itulah jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Karena begitu istimewanya, makanya banyak sahabat berdoa, wa balighna, panjangkan umur kami, sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Karena begitu istimewa. Contoh puasanya saja, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau sempurna benar puasa Ramadan kita, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang soleh dulu berpuasa. Maka apa titelnya? Takwa. Dalam hadis kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa setahun yang telah berlalu. Kalau benar puasanya dan cara berpuasanya seperti orang-orang soleh terdahulu. Tapi kalau puasa orang puasa loawa, sementara mulut tidak terkontrol, mata tidak terkontrol, telinga tidak terkontrol, maka inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Nabi. Sungguh celakalah seorang hamba berada di dalam Ramadan, tapi ternyata lepas Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Ampunan Allah saja tidak dapat.
Maka apa kata Rasul? Kabulkanlah ya Allah. Kan begitu. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi. Kira-kira seperti apalah kualitas doanya. Maka kembali kata Nabi kan berapa banyak orang yang bertemu Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Itu mengapa dalam hadis qudsi ada kalimat begini, asyam junnatun. Orang puasa itu puasanya menjadi perisai. Kalau bahasa sederhananya, hendaknya kalau kalian puasa tuh jangan modeko hendaknya, jangan modetu, kan kurang lebih begitu. Anan modetu tuh, Nabi dalam hadis qudsi itu Allah langsung yang mengatakan, orang puasa itu la yarfas wa la yarghab. Jangan berkata kotor, jangan bersikap bodoh. Kita mulai dari bersikap bodoh. Apa contohnya? Misalnya kita ibadah nih, kejar target ibadah, lalu bikin status. Kitanya tidak ria, tapi orang yang melihat status kita setiap hari diposting akhirnya Allah ria. Seuzon dia kan berdosa dia itu. Maka kita yang menjadi penyebab dia berdosa akan dapat dosa yang sama. Maka disitulah ya Rabb, jangan berbuat bodoh. Atau mau kasih berbuat bodoh, awak ngebeburit misalnya contoh, hobi bersepeda, maka sore hari menjelang babu koto olahraga. Ndak donan salah coba sepeda, cuman sepeda nan dipakai roda 3. Bagunji awak menceliak awak bersepeda tu. Aci orang deh lakan nai pajar. Celenga sepeda anaknya nanyo pupuhnya. Cek kawan sebalanan bagunjiang tu, patang bininya. Kan bertambah-tambah dosa orang, awak yang menjadi penyebab itu atau kena itu. Maka disitulah dilarang. Orang puasa itu jangan begitu, bekerjalah yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat lebih baik jaga diri. Menjaga diri sudah datang pahala itu. Begitulah setan menghancurkan pahala Ramadan kita. Makanya diterangkan, dan ayat cerita tentang puasa diturunkan lebih awal agar Nabi punya kelapangan waktu. Kan diturunkan surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu kan di bulan Sya'ban seperti sekarang. Tidak di bulan Ramadan, eksekusinya di bulan Ramadan, tapi diturunkan di bulan Sya'ban. Tujuannya agar Nabi punya kelapangan waktu. Orang yang lapang itu kan bahasa Arabnya marhaban. Rohiba ya rohabu. Kalau ditambah tasdik di awal kata kerjanya menjadi rohaba yurahibu. Maka kata sifatnya disebut tarhib. Apa itu tarhib? Seseorang yang berusaha melapangkan dirinya untuk menyambut apa yang datang. Itu mengapa ada tema judulnya tarhib Ramadan. Maka oleh karena itu kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan. Salawat dan salam kita bermohon agar tercurah buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, angku-angku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pelajaran yang akan kita coba ambil pada kesempatan Jumat ini mengutip surat Al-A'la. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah dan beberapa sahabat yang lain bahwa ada satu surat yang paling dicintai Nabi. Satu di antara surat yang paling dicintai Nabi itu adalah Al-A'la. Maka Abdullah ibnu Umar itu selalu saja setiap hari berusaha menekan kepada dirinya. Dia tidak mengajak orang. Tapi kalau kita mencintai Nabi, maka seperti sahabat inilah apa yang dia lakukan, sering membaca Quran surat Al-A'la di antara surat yang lain. Karena Nabi sangat cinta dengan surat ini. Maka ada satu pelajaran. Allah mengatakan, bukankah kami sudah memudahkan untukmu ya Nabi dan orang-orang yang mengikutimu agar bahagia di dunia hingga ke akhirat. Apa salah satunya? Inilah isi surat Al-A'la. Kenapa nasihat ini penting? Maka di satu waktu Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Sebab salah satu perbuatan yang paling disukai Allah, kan kata Nabi, fayardolakum salasa wa yakrahulakum salasa. Ada 3 perbuatan yang kalau ada pada diri kalian, cinta betul Allah kepada kalian. Kalau cinta Allah kepada awak, bapak-bapak, angku-angku, mati sudah kena ada. Karena berlaku pepatah Minang, kandak bulia pinta berlaku. Awak rajin ibadah ini kan dalam rangka mencari perhatian Allah.
Allah tidak lihat berapa banyak jumlah sholat kita. Mungkin sholat kita tidak khusyuk, tapi ketika kita berusaha menghadirkan khusyuk, Allah melihat ini menarik, lalu Allah jatuh cinta kepada kita. Kandak boleh pinta balaku. Coba lihat ketika seorang pemuda sedang membunuh 100 orang, lalu muncul keinginan taubatnya. Kan luar biasa ini. Di dalam riwayat yang lain diceritakan seorang pemuda yang sudah memperkosa mayat yang mati. Kebiasaannya mencuri kain kafan. Kemudian satu hari setelah dia curi kain kafan diambil, ternyata yang mati wanita yang cantik dari penduduk Madinah. Naik nafsunya. Dia gauli. Dalam proses penggaulan itu, setelah selesai hajatnya, ternyata Allah berkehendak mayat itu hidup sebentar. Muncul rasa takut ketika kalimat demi kalimat keluar dari lisan mayat itu yang setelah itu dimatikan. Menangis sepanjang jalan, bertemu dengan Umar, tidak dia ceritakan. Kemudian Umar ikut menangis, kemudian dipertemukan dengan Nabi. Dan dia selalu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh dosaku sangat besar. Lalu dibandingkan oleh Nabi dengan buih di lautan, dibandingkan dengan ranting pepohonan. Sungguh ampunan Allah lebih besar dari apa yang diceritakan tadi. Apa yang tidak Allah ampuni. Disuruh dia cerita, pas dia ceritakan apa ternyata yang membuat Nabi kan sampai marah. Dalam riwayat hadis ini dikatakan sampai keluar urekan yang Nabi dek berangnya. Fahisah, ini perbuatan yang sangat keji dan bodoh. Oranglah mati diperkosanya, kan luar biasa ini. Sudah ditanam lo di dalam kubur tuh kan, digalinya, diangkeknya, ambil kain kafan, naik nafsunya. Maka ketika dia menangis dengan perasaan menyesal yang luar biasa kan ketika itu. Nah, di antara penyebab turunnya Quran surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Kurang lebih bunyinya begini. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada hambaku yang telah berbuat melewati batasan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan berita bahagia ini kan dikabarkan. Lalu ketika dia datang mengunjungi Nabi di Masjid Nabawi, ternyata Nabi sedang memimpin sholat jahar. Dan salah satu ayat yang dibaca itu kan Al-Hakumut Takasur. Ketika mendengar kalimat kubur, ketika itu muncul penyesalan, berteriak, lalu meninggal dunia. Tapi meninggalnya dalam keadaan Allah menerima taubatnya, mencintainya. Amalnya belum ada. Sama kayak pembunuh 100 orang itu. Jadi kalau Allah cinta dengan kita, sudahlah. Ini berita yang kita harapkan. Maka oleh karena itu Nabi kabarkan, fayardolakum salasa. Ada 3 sifat. Kalau ada pada diri kalian, cinta betul Allah dengan kita. Di antara 3 sifat itu kata Nabi, anta'budullah. Kalian punya semangat beribadah kepada Allah yang terjaga. Dak panuah kate, panuah ke bawah. Itu kurang lebih makna sederhana dalam pepatah Minang. Makanya ciri orang bertakwa yang Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kan begitu bunyi akhir ayatnya. Apa kata Allah? Allazina yunfikuna fis sarra iwad darra. Orang yang berinfak baik katikul lapang atau katikul lapang hati sanan pitihado. Jadi kalau kita rajin ibadah selama Ramadan itu biasa. Tapi tetap rajin di luar Ramadan itu yang luar biasa. Makanya Ramadan itu disebut syahrul tarbiyah, bulan latihan. Kembali kepada cerita, maka oleh karena itu disuruh kita berusaha agar terhindar dari 3 sifat yang paling Allah benci. Apa kata Nabi? Fa'ammal muhlikatun. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri kalian, muhlikatun, kalian akan menjadi orang yang binasa. 1. Fasyuhun muta'un. Apa itu fasyuhun? Kekikiran, ceke yang bapak turian, yang ditaati. Ceke, bapak turian mana ceke itu? Kalau nyo ndak kemagia den ndak kemagiannya. Sorry yo. Aden nak kemanyapo nyo. Den lebih gaya dari nyo. Aden lo nak kemamulai, ndak do cito do. Kalau ndak nyo sapo sampai kiamat den ndak kebabunyi. Ceke nan bapak turian, pilih.
Nah, orang yang pelit inilah yang diancam dengan neraka jahim. Quran surat Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah. Dan adapun orang yang berat amal timbangannya. Siapa orang yang berat amal timbangannya? Pamurah, capek kaki, ringan tangan, panolong, itu berat amal timbangannya. Dia dalam keriduan Tuhannya di tempat yang sangat indah. Dan adapun orang yang ceke, orang yang ringan amal timbangannya, pilih iduit nan kalama dinyo, tibo karajo mailang, tibo makan dulu gali. Innal abrara lafi naim wa innal fujjar lafi jahim. Dalam Quran surat yang lain diancam dengan neraka jahim. Kalau tadi hawiyah, kalau ini jahim. Maka oleh karena itulah diingatkan oleh Nabi, jangan bepaturian bana pilih itu. Maka senyumlah kita, orang akan senyum kepada kita. Mulailah kebaikan dari diri kita, nanti Allah gerakkan hati orang berbuat baik untuk kita. Kalau tidak ada orang yang mau membalas kebaikan kita, tidak penting. Wa ila rabbika farghab. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan itu. Karena Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Makanya ada sebuah ayat menjadi pelengkap kalimat pertama ini. Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang selalu kalian hadirkan. Satpam yang ramah, memudahkan, perawat yang maksimal dalam perawatan, keluarga pasien yang taat dengan aturan. Siapapun kita lah dalam hidup ini selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itu amal soleh. Apa kata Allah? Yuzhibnas sayyiati. Maka sungguh kebaikan yang kalian lakukan itu bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Jadi kalaupun orang tidak membalas kebaikan kita, tidak penting. Minimal hisab kita semakin mudah dan ringan. Itulah mengapa wasari'u ila maghfiratim. Kenapa disuruh kita berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah ini? Karena kita yang akan beruntung. Perkara yang kedua. Apa kata Rasulullah? Wahawan muttabaun. Siapa orang yang celaka itu? Nafsu yang selalu diikuti. Nah, tidak bisa mengontrol, lemah untuk urusan mengelola diri. Itu mengapa tadi bunyi ayatnya, sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Maka dia beriman kepada Tuhannya, dia jaga untuk dirinya tidak terlibat dengan dosa. Yang terakhir ini tidak kita urai karena waktu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang terakhir kata Nabi, wa ijabul mar'i binafsi. Mereka yang ujub bangga dengan pencapaian dirinya. Itu mengapa di antara bunyi ayat itu ujung awalnya qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, ibadi yang suka beribadah. La takhnatu bunyi ayatnya, jangan la tubtilu a'malakum, jangan kalian rusak amal-amal kalian. Kalian sudah susah untuk mengerjakannya tapi tidak dapat apa-apa. Apa penyebab amal itu rusak? Bilman, kalian bangga-banggakan diri kalian. Kalau ndak den, atau kalian cerituan pado maso den kan wakatu den. Nah, ketika kita menggembar-gemborkan apapun yang kita capai, dan waktu itu kita berharap orang merespon, kalau nak direspon orang ibu atiawa, maka sungguh pada waktu itu kita dalam jebakan. Dan jebakan inilah yang membuat Allah benci kepada kita. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari kebencian Allah. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa btaghu ilaihil wasilah wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Maka bukankah kami sudah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kalian semua? Fasholli li rabbika wanhar.
Maka jagalah sholat kalian, kalau ada kelebihan rezeki berkorbanlah, kalau tidak bersedekahlah, sampai nasabnya berzakatlah. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika kalian berpegang teguh kepada kebenaran lalu dimusuhi, dianggap orang yang terputus dari rahmat Allah, maka kabarkan kepada orang yang benci dengan kebenaran, kelak merekalah yang disebut dengan nama al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa bil khususan Syam wa Yaman wa bil khususan baladin Indonesia wa bil khususan Palestin wa Gaza. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin wa azilla syirka wal musyrikin wa azilla syirka wal munafikin wa azilla syirka wal kafirin ziyadis laknatullah alaih. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.